Sejak saat itu, ketika Bulik sudah tertidur nyenyak, aku hampir tiap malam menjalankan hobi baruku. Sesekali aku mendapat rejeki, ketika Bulik Tin hanya menggunakan dastuar saja tanpa akhiran. Jadi aku tidak perlu repot-repot untuk berjuang memindahnya. Bahkan mulai melangkah lebih jauh lagi. Terkadang, apabila oposisi Bulik Tin memungkinkan, ku beranikan diri berulah di depan pintu pribadi tersebut. Bahkan aku penasaran sekali, bagaimana kalau bisa melewatinya. Tapi tentu saja aku tidak mungkin punya keberanian sampai begitu. Bagaimana nanti kalau Bulik tiba-tiba terbangun, bisa mati konyol aku. Suatu malam, aku merasakan pengaruh lagi. Tadi siang sampai 2 kali aku memutar film yang artisnya mirip sama wajah Bulik Tin di rumah mantu. Di luar hujan deras sekali, sejak sehabis maghrib tadi. Padahal ini baru jam 8 malam. Tetapi Bulik Tin sudah tidur di kamarnya. Capek katanya. Aku duduk dengan gelisah di ruang tamu. Majalah dan koran dari tadi sudah kubaca semua. Bahkan kebanyakan aku tidak berkonsentrasi membacanya. Bayangan wajah artis yang mirip Bulik bergantian berkelebat di otakku. Aku sudah tidak sabar lagi. Segera aku membereskan koran dan majalah yang berserakan di ruang tamu. Lalu aku pun pelan-pelan berjingkat menuju kamar Bulik Tin. Seperti biasa, aku melihat dulu ke dalam, memastikan Bulik tidur dengan nyenyak. Ternyata memang Bulik Tin sudah tertidur. Bahkan lampu kamarnya lupa dia matikan. Setelah aku berada di tepian ranjang, seperti biasa aku memindah sedikit, karena mungkin sudah terlatih. Ternyata malam ini aku beruntung sekali, Bulik Tin tidak membawa akhiran. Lalu seperti biasa, aku mulai memberi perhatian lebih pada pintu pribadi itu. Kini aku sudah tidak sabar lagi melihat pemandangan seperti itu. Aku segera memindah yang aku bawa hingga bisa terbebas sempurna. Dengan hati-hati, aku mulai membimbingnya. Hilang sudah akal sehatku, aku benar-benar terpengaruh. Baru saja aku hendak meneruskan aksiku. Tiba-tiba Bulik Tin bersuara di dalam tidurnya. Jantungku sempat berhenti sesaat. Posisiku terdiam kaku. Dalam posisi seperti ini, tidak mungkin aku bisa sembunyi. Secepat apapun aku bergerak, pasti Bulik memergoki aku. Untungnya hanya sebatas itu. Bulik tidurnya benar-benar seperti orang mati suri, nyenyak sekali, mungkin karena kecapekan kali. Setelah beberapa saat, aku kembali berapas lega, dadaku terasa sesak, karena tanpa sadar aku menahan nafas lama. Kembali aku berkonsentrasi pada kegiatan yang sempat tertunda tadi. Semakin lama, aku semakin tidak waspada, rasa nyaman yang aku dapatkan, mengalahkan segala-galanya. Aku merasakan ingin segera tiba. Aku berusaha menahannya rasa itu, karena aku tidak mau meninggalkan jejak walau sejenak. Tetapi sebisa mungkin aku menahan, akhirnya runtuh juga pertahananku. Hampir saja aku jatuh ketika berusaha turun dari ranjang Bulik Tin, kakiku masih terasa lemah dan gemetaran. Cepat-cepat aku membenahi keadaan Bulik, tanpa sempat membersihkan hasilnya, lalu aku langsung ngibrit ke kamarku sendiri. Hujan masih sangat deras. Ketika aku tertidur dengan memimpikan melakukan dengan Bulik Tin. Besok paginya, ketika Bulik sudah berangkat ke sekolah, aku berusaha mencari akal. Bagaimana biar aku bisa melakukan dengan Bulik. Pengalaman pertama, walaupun tidak bisa disebut melakukan, tetapi sangat membuatku kepingin mencoba lebih jauh lagi. Sampai Bulik Tin pulang, aku masih belum bisa menemukan caranya. Rasanya jadi jengkel sendiri, tapi aku berpikir positif aja. Bahwa masih banyak waktu untuk menemukan caranya. Bulik Tin sudah memakai dastuar kesayangannya. Dia berada di dapur menyiapkan lauk yang dibelinya untuk makan siang untuk kita berdua. Aku hanya memandangi Bulik Tin dari belakang, sinar matahari yang menerobos dinding kaca dapur, menimbulkan bayangan yang indah. Tadi bapakmu telepon Bulik di sekolahan, dia menanyakan kabar kita di sini. Bulik jawab, kalau bapakmu itu tidak usah khawatir. Karena Bulik masih bisa ngopeni kamu, Bulik berkata sambil menyiapkan lauk pauk di meja makan. Aku menghampirinya, lalu memayuk Bulik Tin dari belakang. Terima kasih Yalik. Lalu bapak ngomong apa lagi? Tanyaku. Cuma berpesan, kalau kamu harus segera cari gawe, biar ndak nomblong terus dek rumah. Jawab Bulik Tin sambil memiringkan kepalanya menghadap ke belakang. Ndak ngomong pulangnya kapan Lik? Tanyaku lagi. Lah ya ndak perlu top.
Wong bapakmu itu kontraknya masih 3 tahun lagi loh, napa? Emang kangen sama bapak ya? Tanya Bulik sambil tersenyum kecil. Dia mengambil gelas dan ceret di meja. Kedua tanganku sudah berada di tempat yang aman dan nyaman. Iya sih Le, walaupun gitu, Totok masih senang di sini sama Bulik, ucapku. Oh iya, bapakmu juga ngomong, kalau minggu depan sudah bisa ngirim uang, pesen sama Bulik, kalau uang ndak boleh dibuat jajan sama kamu, ucap Bulik tinta-kikikan, menggodaku. Ya, kok gitu? Lagian aku apa ya pernah macem-macem kalau Bulik kasih uang? Jajan aja juga jarang kan? Sahutku pura-pura cemberut. Iya, kamu emang ndak pernah jajan dan neko-neko. Bulik percaya kok, ucap Bulik Tin, yang mungkin menyadari keganjilan peruyuyukanku, sehingga dengan halus dia melepaskan diri, dan mulai duduk di kursi makan. Dah cepat makan tul, Bulik belikan jangan terung atau sayur terung, sama tongkol goreng kesukaanmu, perintah Bulik sambil mengambil nasi untuk dirinya. Aku juga segera duduk di sebelahnya, lalu mulai mengambil nasi dan lauk pauk, dan kami bersantap siang bersama. Malam harinya hujan turun deras sekali, padahal ini malam minggu, hawanya pun dingin menggigil. Sesudah makan, Bulik Tin sekarang lagi asik-asiknya setengah tiduran atau punggungnya bersandar di bantal yang disendirkan ke tembok. Di matras sambil nonton sinetron di TV, aku juga ikutan tiduran di sebelahnya, pura-pura ikut nonton sinetron. Padahal nggak medeng sama sekali, karena memang dari dulu aku tidak suka sama sekali yang namanya sinetron. Tujuan utamaku hanyalah ingin sedekat mungkin dengan Bulik yang wangi itu. Kadang-kadang jika TV lagi menayangkan iklan, Bulik bercerita tentang kegiatannya di sekolah tempat ia mengajar, tentang murid-muridnya, pokoknya macam-macam deh. Tapi kalau sinetronnya sudah mulai lagi, maka dapat dipastikan Bulik Tin bakalan terpaku dan begitu menghayati isi ceritanya. Tadi ada salah satu rekan guru Bulik bercerita, kejadian yang lucu, ucap Bulik mulai bercerita ketika jeda iklan. Aku sengaja makin mendekat dan setengah memegul wayuk Bulik Tin. Nah, dia itu punya tetangga juragan sapi di desanya. Suatu hari ada bully ke rumahnya dia, ternyata tanpa sengaja tahu, kalau di pojok halaman belakangnya dia tumbuh tanaman hias. Itu loh, apa namanya, ucap Bulik mengerutkan kening tanda berusaha mengingat-ingat. Aku makin mendekat dengan lagak serius, mendengar ceritanya. Oh ya jemani, atau jemani gitu loh, pokoknya tanaman hias yang lagi ngetren sekarang itu loh. Akhirnya Bulik bisa juga mengingatnya. Nah ceritanya, si Bully ini menawarkan harga sekitar 300 jutaan buat tanaman itu. Ternyata secara tidak sengaja tanaman hias tadi tumbuh dengan indahnya dan dengan bentuk daun yang sempurna. Makanya si Bully berani beli dengan harga segitu. Secara alamiah tangan Bulik Tin merangkulku dan menghelai lengan kananku. Si juragan sapi ini girang, tetapi dia masih belum mau melepaskan tanaman itu. Dia sengaja minta waktu untuk berpikir lagi, dan si Bully pun juga setuju. Bulik Tin meneruskan ceritanya sambil sesekali demikian rambutku yang tebal. Mungkin suka bau sampo yang aku buat keramas tadi sore. Sebetulnya itu biasa saja, karena Bulik dari dulu memang begitu. Tetapi aku semakin hanyut, dan jantungku makin berdegup kencang. Aku teringat lagi pemain film yang wajahnya mirip sama Bulik Tin. Setelah banyak bertanya dan mendapatkan informasi, maka tahulah nilai tanaman si juragan sapi ini, ternyata harganya bisa mencapai 400 juta. Lalu juragan sapi ini menghubungi segera kenalannya Bully tadi. Ganti Bully itu yang minta waktu, berpikir kira-kira 2 harian. Gak biasanya Bulik terus bercerita, padahal jeda iklan sudah selesai dan sinetron sudah mulai lagi. Aku menurunkan kepalaku sedikit. Tahu gak Tok, si Bully sudah sepakat setuju membayar dengan harga segitu. Malam hari sebelum besoknya si Bull bakal melakukan transaksi. Ternyata beberapa sapi di kandang si juragan itu ternyata lepas. Pagi harinya si juragan sapi baru tahu kalau sapi-sapinya itu telah makan daun tanaman hiasnya hingga habis. Ucap Bulik Tin berhenti sebentar sambil terkikit. Aku juga mau tidak mau tertawa kecil. Bayangkan, 400 juta habis dalam semalam karena dimakan sapi. Ucap Bulik Tin kini tertawa lepas. Lah terus juragan sapi sama bulunya gimana dong Lik? Tanyaku, aku menoleh ke atas, memandang wajah Bulik. Nah itu dia Tok, si juragan sapi ini akhirnya jadi stres dan gila. Sapi-sapinya bahkan didemikian dengan cangkul.
Bulik berkata sambil bergedik ngeri. Benar-benar lucu, sekaligus kasihan ya, kataku lagi. Bulik memberi hadiah di kuningku dengan sayang. Makanya Todd, uang bisa bikin kita terlena, bahkan sampai bisa gila gitu juga, karena uang, ucap Bulik Tin melanjutkan sambil menarik nafas panjang. Kini perhatiannya tercurak lagi pada layar televisi. Perhatianku kembali teralih pada Bulik. Tanganku berhati-hati menuju ke pintu pribadinya. Bulik Tin menggeser oposisinya agak menyamping, mungkin karena agak pegal. Tapi ini semakin menggembirakan diriku, karena kini oposisi Bulik Tin agak menyamping, berhadapan denganku. Walaupun kini kepalaku menyandar di bantal, tetapi tepat di hadapanku adalah perhiasan permata Bulik Tin. Hampir saja aku terlena untuk melakukan sesuatu. Untung saja aku dapat menahan diri untuk tidak mencobanya. Dengan sengaja aku menguap tanda mengantuk, supaya nanti Bulik mengira kalau aku memang tertidur. Walaupun tidak direncanakan, karena gerakan tadi ternyata dastuar Bulik Tin yang sebelah kanan agak terpindah. Dalam hati, aku benar-benar senang sekali. Sengaja aku mengeluarkan dengkur halus, supaya Bulik benar-benar mengira aku sudah tertidur. Sejenak aku merasakan degup jantungku semakin berdebar kencang. Kurasakan gerakan pelan Bulik yang menarik nafas. Sinetron di TV terus berlanjut. Sampai di sini aku terdiam, bingung untuk melakukan langkah selanjutnya. Bukan tidak mungkin lama-kelamaan Bulik curiga dengan semua tingkahku. Lama aku dalam keadaan seperti ini, hingga akhirnya akal sehatku sudah kalah oleh keinginanku. Dengan hati-hati, aku mulai melakukan sesuatu. Benar saja, kelihatannya Bulik agak kaget, sehingga agak menggeser. Aku diam, sambil menutup mata berpura-pura tertidur. Tidak ada reaksi selanjutnya dari Bulik Tin. Aku menebak-nebak, mungkin dia kembali mengikuti sinetron yang ada di TV. Hampir saja aku meloncat kaget, untung saja aku menyadari kalau aku sedang berpura-pura tertidur. Tangan Bulik mulai demikian pelan, asku yang memang sudah bereaksi dari tadi. Aku berusaha membuka mata sedikit untuk melihat. Waduh, pantas saja dengan hanya menggunakan sarawan, otomatis terbentuk pola. Pasti Bulik juga mengetahui hal itu. Samar-samar aku melihat tangan Bulik yang kelihatan ragu-ragu menyelutupnya. Lalu kemudian dengan hati-hati sekali, aku melihat Bulik menggenggam janjinya. Mungkin dia masih mengira aku tertidur. Ini baru pertama kalinya asku disentuh oleh seorang wanita. Aku kembali kecewa lagi. Ternyata hanya sekejap saja Bulik melakukannya. Tetapi aku tahu lewat nafas dan gerakannya, kalau Bulik sebenarnya ingin melakukan lebih jauh. Sinetron di TV masih memainkan perannya, demikian juga aku. Tok-tok. Ku dengar suara Bulik pelan memanggil namaku. Aku diam saja, biar dia mengira kalau aku memang benar-benar sudah tertidur. Tak lama kemudian, kembali Bulik Tin memanggil namaku. Tok-tok. Ucapnya sambil menyentuh pelan lenganku. Wes turu tenan koyok ku dengar Bulik bergumam sendiri. Tak lama kemudian, Bulik menggeserkan badannya. Kini dia dalam oposisi duduk. Dari tempatku aku hanya bisa melihat panggungnya. Agak gelisah kelihatannya. Walaupun mataku setengah tertutup, samar-samar aku masih bisa melihat seluruh gerakannya. Dia melihatku sebentar, mungkin untuk memastikan kalau aku memang benar-benar sudah tertidur. Oposisiku kini tergantung, sehingga pola itu terlihat jelas oleh Bulik Tin. Tangannya perlahan-lahan mendekat. Ada keraguan-raguan sebentar di sana. Bulik kembali menoleh ke arahku, lalu perlahan dia memindahnya. Bulik Tin terlihat agak kaget dengan askuh tersebut. Dia menoleh lagi ke arahku. Setelah dirasanya aman, aku melihat Bulik Tin dengan ragu-ragu memandangi seluruhnya. Tanpa disangka-sangka, dia pun mulai meraihnya. Tak dapat dilukiskan bagaimana perasaanku ketika Bulik melakukannya. Sungguh mate, apabila tidak dalam keadaan berpura-pura begini, aku sudah bersuara. Tanpa sadar aku bergerak mengikuti irama. Agak lama Bulik akhirnya sadar kalau gerakanku tidak wajar. Secepat kilat dia berhenti dan membenahi kembali. Lalu dia mengalihkan perhatiannya di sinetron TV lagi. Bulik kembali merebahkan diri di sampingku. Aku merasakan nafas Bulik Tin yang tidak teratur. Aku kembali berpura-pura menggeliat dan kembali memeluk ayok Bulik Tin.
Kini Buliktin sengaja memiringkan dirinya, berhadapan denganku, seperti posisi pertama tadi. Tok tok. Kembali Bulik memanggil namaku, suaranya terdengar agak serak. Aku diam saja, kini aku sudah berani lebih jauh. Kini aku sudah tidak bisa berpura-pura lagi, situasi semacam ini membuat keinginanku makin tinggi. Entah apa yang sudah merasuki pikiran Buliktin, dengan berani dia memindah yang aku bawa, sehingga dia leluasa untuk meraih Asgun secara langsung. Aku semakin berani. Sinetron di TV sudah tidak menarik lagi. Bulik tanpa sadar mengeluh pelan. Dia mungkin juga sudah menyadari kalau aku tidak tertidur lagi. Tetapi Buliktin juga diam saja, seakan-akan menyetujui semua perlakuanku. Kini mataku sudah terbuka seutuhnya, gerakan tanganku sudah tidak pura-pura lagi. Buliktin sudah sepenuhnya mengambil tempat di atas matras, sedangkan aku berusaha mengikutinya. Mata Buliktin tertutup. Baru saja ingin melangkah lebih jauh lagi, tiba-tiba Bulik berucap, "Toh, ojokle, taku Bulikmu." Bulik akhirnya menyadarinya. Dengan tergesa dia membenahinya. Belum sempat dia berbenah, aku melarangnya. "Bulik kenapa?" Totok sayang sama Bulik. Caracauku bingung mau ngomong apa. Bulik menggeleng lemah. "Ojokle, ini salah. Aku masih bulimu." Ucapnya dengan matanya sayu, entah menyesan atau masih dalam keadaan terpengaruh. "Memangnya kenapa, Lik? Bulik ndak sayang sama Totok ya?" Jawabku. "Bukan begitu, Tok. Bulik sayang banget sama kamu, tapi bukan begini caranya." Suaranya bergetar ketika menjawab. "Tapi Bulik juga inginkan?" Pertanyaanku masih bingung. "Aku sayang sama Bulik," ucapku lagi. "Sudah Tok, jangan," ucap Bulik. Kemudian dengan berani, aku mulai memberikan perhatian lebih pada ruang pribadinya itu. Merasa mendapat lampu hijau, aku berusaha memindah akhiran Bulik. Kali ini, tidak ada penolakan. Aku berusaha mempraktekkan apa saja yang aku lihat, waktu aku sering nonton film di rumahnya si Manto. Setelah cukup memberinya perhatian, aku segera menempatkan diri. "Tok, jangan Tok, sudah cukup." Dengan panik Bulik hendak bangkit dari tempatnya, tetapi terlambat. Aku sudah berhasil melewati pintu tersebut. Aku memandang Bulik dengan penuh rasa sayang. Mata kami bertatapan penuh arti, sinar hangat dari matanya yang sendu seakan berbicara, "Aku sayang kamu." Beberapa saat lamanya, tidak ada suara yang keluar. Aku memboyok Buliktin, sambil mencilili kukum dengan sayang. Buliktin hanya menutup matanya. Sesaat kemudian, dia kembali tersenyum. "Kamu benar-benar bandel, Tok." Suaranya masih terdengar serak. "Tapi Bulik suka kan?" Kataku membela diri. Buliktin hanya tersenyum, tanpa menjawab. "Aku sayang sama Bulik. Sayang sekali." Aku berkata sambil memeluyuyupnya. Bersambung, apakah yang terjadi selanjutnya? Apakah masih ada yang menarik di cerita selanjutnya? Ya pasti ada dong. Yuk simak di part 3. Semoga teman-teman terhibur ya. Terima kasih. Kisah yang terjadi antara aku dengan tetangga kosku yang cantik. Dia bernama Safira. Berusia 27 tahun, bersuami, dan mempunyai seorang putri. Wajahnya manis khas orang Jawa. Keanggunan dia ini semakin kelihatan. Dengan gaya berbusana yang selalu berbalut baju longgar dan berjilbab lebar. Tutur katanya halus lembut dan kalem, membuat lawan bicaranya betah berlama-lama ngobrol dengannya. Lambat laun karena kita sering ketemu dan ngobrol bersama, akhirnya tanpa dapat kami hindari, kami berdua pun menjadi sepasang kekasih yang tidak semestinya terjadi. Walaupun Safira selalu menjaga pandangan matanya apabila dia berbicara dengan lawan bicaranya, terlebih kalau lawan bicaranya adalah kaum lelaki. Dia ini baru ditempatkan bekerja di kota di mana aku tinggal, atau ngekos itu oleh perusahaan di mana dia bekerja. Sedangkan dia itu sebelumnya tinggal bersama orang tuanya di Jawa Barat. Sehingga putrinya yang lucu tersebut diasuh oleh neneknya selama dia kerja di luar kota itu. Sedangkan suaminya bekerja di kotanya sebagai seorang konsultan dan tinggal bersama putri dan mertuanya. Awalnya perkenalan kami hanya sebatas tetangga kos yang merasa senasib karena harus hidup terpisah dengan orang-orang tercinta. Dan aku tak berani macam-macam padanya,
karena dari pakaian dan jilbab yang dia gunakan, menunjukkan bahwa Safira adalah seorang wanita solehah yang sangat menjaga kehormatannya itu. Sebenarnya aku juga dari Jawa Barat, dan keluargaku ada di Jawa Barat itu. Pada bulan pertama Safira bekerja, masih menggunakan angkutan umum, sehingga dia mempunyai beberapa kenalan yang bekerja di tempat lain, tapi masih satu jurusan. Sehingga Safira dan beberapa temannya ikut menumpang kepada salah seorang temannya, yang memiliki kendaraan pribadi dengan biaya bensin dibayar patungan. Pada suatu hari, Safira mengatakan bahwa suaminya ditugaskan keluar pulau, sehingga dimulailah hari-hari tanpa kehadiran suami di rumah. Ketika dia sedang pulang pada saat libur kerja, artinya dia semakin kesulitan untuk bisa bertemu dengan suaminya itu. Terkadang, ketika suaminya pulang, Safira tidak bisa pulang. Begitu juga sebaliknya. Tapi selama itu, belum terjadi apa-apa di antara kami berdua. Dan aku masih setia menjadi teman curhat baginya. Bahkan isi obrolan kami berdua itu, semakin hari sudah semakin bertambah saling terbuka. Safira terkadang juga mengungkapkan kerinduannya terhadap suaminya di saat-saat kesendiriannya, di malam hari dan pada saat keinginan di dalam dirinya sedang muncul. Tapi semua itu tetap Safira sampaikan dalam bahasa yang santun. Ketika kami sedang mengobrol itu, Safira bercerita bahwa teman-teman seperjalanannya sudah semakin berani berbicara, yang isinya nyerempet-nyerempet ke arah yang berhubungan dengan masalah suami istri. Misalnya menanyakan bagaimana caranya menyalurkan kebutuhannya yang satu itu pada saat suaminya tidak ada, dan kadang-kadang mereka juga suka cerita tentang ketidakbahagiaan mereka terhadap pasangan. Dan Safira meminta pendapatku, apa yang harus dilakukannya. Ku bilang padanya, nggak usah ditanggapi, atau alihkan saja topik pembicaraan itu. Nanti juga mereka akan mengerti bahwa kamu tidak terpancing oleh obrolan itu, dan selama masih bertingkah laku wajar, tidak perlu dihentikan, itulah saranku padanya. Dari kejadian itu, Safira yang sering tukar pendapat dengan aku dalam berbagai hal. Dan dia merasa cocok kalau mengobrol denganku. Akhirnya dia sering juga cerita hal-hal pribadi tentang rumah tangganya, yang seharusnya tidak boleh dia ceritakan ke orang lain. Dan aku pun melakukan hal yang sama. Sehingga akhirnya, kami menjadi semakin dekat, dan dalam diriku muncul kerinduan pada Safira, jika sehari saja tidak bertemu dengannya. Dan hal ini secara iseng pernah aku katakan padanya, dan dia pun menjawab bahwa dia pun merasakan hal yang sama. Sehingga dia berkata padaku, apakah yang dia rasakan ini salah? Aku pun berusaha meyakinkan padanya bahwa yang kami rasakan itu adalah sebuah perasaan persahabatan yang semakin akrab dan suatu hal yang wajar. Jika di antara sahabat yang akrab, muncul rasa rindu yang mendalam jika tidak bertemu. Dan Safira pun menyetujui perkataanku itu. Pada suatu hari, ketika aku sedang mengerjakan tugas-tugas yang harus aku selesaikan di laptopku. Dan pada saat itu, dia datang dan Safira bertanya padaku, Sam, isi laptop kamu itu ada apa saja sir? Pasti banyak hal-hal yang berbau itu ya, ujarnya kepadaku. Biasalah, laki-laki, jawabku santai kepadanya. Safira pun tidak bertanya lebih lanjut. Sebenarnya Fir, aku tidak begitu suka dengan gambar ataupun film kayak gitu. Aku lebih suka dengan cerita-cerita romantis yang banyak terdapat di internet. Bagiku membaca cerita lebih cepat terbawa suasana dibandingkan dengan melihat gambar atau menonton film semacam itu. Aku biasanya membaca di malam hari pada saat aku jauh dari istriku seperti saat ini. Dengan demikian, biasanya keinginanku itu dengan sendirinya akan tersalurkan, ujarku kepada Safira. Safira hanya memandangku dengan pandangan menyelidik dan berkomentar. Wah, yang benar saja kamu Sab. Jawabnya sambil tertawa. Sumpah Devir, WKWK, jawabku sambil tertawa juga. Kemudian aku ambil sebuah cerita yang sudah aku cetak rapi mirip sebuah novel, dengan isi cerita yang tidak begitu full, tetapi isinya sangat menghanyutkan dan mampu membuatku berhayal, dan juga mampu membuat keinginanku itu akan semakin timbul pada saat membacanya. Sehingga aku tak bosan-bosan untuk membacanya. Novel itu kemudian aku serahkan padanya sambil berkata, kalau kamu tidak percaya, nih baca saja sendiri, tapi jangan dibaca di sini.
Bisa bahaya entar hei. Bawa saja dan baca di kamar sambil tiduran dan membayangkan suamimu. Ujarku kepadanya. Dengan ragu dia memandangku. Ayo Fir, ambil saja, nggak akan ada yang tahu ini. Lagi pula ini, kan hanya bacaan, dan nggak ada gambarnya pula. Ujarku sambil menyerahkan cerita romantis itu. Akhirnya dengan ragu dan agak malu, dia menerima juga cerpen itu dariku. Pada keesokan harinya, setelah pulang kerja, dengan tergesa-gesa, Safira menghampiriku di dalam kamarku. Seperti ada sesuatu yang dia tahan-tahan dan ingin segera dia katakan padaku. San, bener juga ternyata, apa kata kamu kemarin itu. Aku sampai nggak bisa menahan keinginanku akibat membacanya semalam. Wih, ternyata isinya menarik dan membuatku ingin banget, ucapnya jujur sambil malu-malu. Maklum dia adalah wanita berjilbab yang biasanya segala tingkah lakunya selalu dia kendalikan dengan baik. Kalau kamu mau membaca cerita yang lainnya, ya sudah baca langsung saja di laptopku ini. Karena aku belum sempat mencetaknya, nih silahkan. Ujarku kepadanya seraya mencarikan cerita yang sangat menarik untuknya. Dia pun setuju saja dan duduk di hadapan laptopku untuk membaca cerita itu. Pada saat itu, memang masih banyak orang yang belum bisa menggunakan laptop. Termasuk salah satunya adalah Safira itu. Sam, kamu jangan jauh-jauh dan beritahu aku bagaimana cara menggunakan mouse dan bagaimana cara memindahkan halaman demi halamannya, ujarnya padaku. Maka dengan ragu-ragu, aku bergeser duduk tepat di belakangnya untuk memberi petunjuk pada Safira. Karena dia masih belum lancar menggunakan mouse, akhirnya tanganku berada di atas tangannya yang memegang mouse itu dengan tujuan agar mudah di dalam aku memberikan petunjuk. Dak dik ser, serasa aliran darahku mengalir begitu cepatnya ketika tanganku menyatu dengan tangannya itu. Safira secara refleks dengan pelan menepis tanganku itu. Tapi sebenarnya dia sadar bahwa tanganku itu tidak bermaksud berbuat yang tidak-tidak. Dia sadar kalau aku hanya ingin membantu menggerakkan mouse dan melakukan klik atau drag saja. Walaupun nampaknya dia merasa risih jika tangannya bersentuhan dengan tanganku. Dia kemudian mulai membaca cerita romantis itu, paragraf demi paragraf, dan terlihat tidak risih lagi. Ketika tanganku menuntunnya menggerakkan mouse itu, bahkan kadang-kadang tangannya yang berada di atas tanganku. Aku pun tentu saja turut membaca cerita romantis yang tertera di monitor itu. Kebetulan cerita romantis tersebut menceritakan kisah dua insan yang kondisinya mirip dengan kondisi kami saat itu. Sehingga nampaknya Safira sudah mulai terbawa oleh alur cerita yang dibacanya itu. Hal itu dapat aku rasakan dari penggangan tangannya ke tanganku. Yang aku rasa semakin lain, yaitu seperti mengalus. Kemudian aku dengar deru napasnya yang terasa berat, serta Safira sudah mulai berkeringat. Aku pun sebenarnya mengalami hal yang sama saat itu, akibat membaca cerita itu. Tapi bagaimana caranya agar aku dapat melakukannya dengan Safira yang aku hormati, karena keimanannya itu. Sebenarnya sejak dia sering curhat padaku, di hatiku sudah timbul rasa suka dan sayang padanya. Bukan rasa sayang sebagaimana layaknya sahabat, tapi lebih dari itu. Rasa sayang terhadap seorang kekasih. Sering aku membayangkan betapa bahagianya aku jika saja aku dapat melakukannya bersama dengannya. Tapi bayangan itu selalu aku tepis dan aku jawab, tidak mungkin seorang wanita cantik berjilbab mau melakukannya dengan selain suaminya. Tapi pada saat seperti ini, nampaknya keinginanku itu seperti diberikan jalan. Ketika seolah-olah tanpa sengaja TV-ku aku dekatkan ke TV-nya. Seolah-olah ingin membaca tulisan yang terdapat di monitor itu. Safira hanya diam saja, bahkan ketika tangannya yang memegang mouse itu, aku beri gerakan yang punya tujuan lain pun. Terlihat Safira malahan memejamkan matanya seolah-olah menikmati. Dan angannya seakan telah melayang akibat cerita yang sedang dibacanya dan dia bayangkan itu. Agil, tanpa sadar Safira bersuara kecil, disusul dengan tarikan nafasnya yang sudah tidak stabil. Aku melihat dia sudah mulai geluitisar, aku pun mulai berpikir. Ternyata yang Safira tadi katakan benar adanya, yaitu tentang hebatnya pengaruh dari akibat membaca cerita itu, sehingga membuat dia tidak bisa menguasai dirinya lagi. Aku yang pada saat itu juga sudah terpengaruh dari cerita dan dari dekatnya aku
Dengan Safira saat itu pun, mulai memegang tangan kirinya dan Safira semakin memejamkan matanya. Dengan berdebar-debar dan perasaan takut, kalau dimarahi olehnya. Aku pun semakin memberanikan diri untuk memulainya dari belakang. Dan ternyata, dia tetap memejamkan matanya. Kesempatan bagus nih, batinku. Dengan semakin nekat, aku pun mulai mengarahkan wajahku ke hadapannya. Awalnya dia seperti yang kaget dengan kedekatanku itu, tetapi dia lagi-lagi tetap diam. Aku yang merasa mendapatkan lampu hijau itu pun semakin berani untuk melanjutkannya ke arah yang semakin menjanjikan itu dengan nafas yang tak karuan. Sungguh tidak aku sangka, ternyata Safira mulai membalas apa yang aku kerjakan itu dengan mata yang tetap terpejam. Balasan yang disuguhkan olehnya sungguh luar biasa. Aku benar-benar tidak menyangka kalau wanita berjilbab lebar ini demikian lihai dalam hal ini. Ataukah memang benar adanya bahwa sebenarnya mereka yang suka berpenampilan layaknya Safira ini mempunyai keinginan yang begitu besar, sehingga begitu mendapatkan kesempatan jadi tak terkendali. Pada akhirnya, kami sudah tidak lagi memperhatikan monitor laptop itu lagi. Tetapi lebih asik dengan kenyataannya, bukan hanya yang ada dalam cerita romantis itu. Kami dalam kesempatan itu sangat lama, hingga aku sampai pegal, karena terlalu lama membungkuk. Aku tarik Safira ke atas, agar dia berdiri, dan aku dekatkan ke dinding di sebelah jendela, sehingga mataku masih bisa memperhatikan keadaan di luar kamarku. Semakin lama, Safira tampak semakin mengharapkan adanya penyelesaian. Dengan perlahan, aku bimbing lagi dia untuk ke bed. Rupanya Safira sudah sangat terbawa oleh suasana romantis itu, sehingga membuat keinginanku pun semakin meningkat jadinya. Safira mulai kehilangan kendali, dengan terus bergerak dan bersuara dengan suara yang semakin keras. Aku pun takut dan berpikir, apakah aku telah menyakitinya? Maka sejenak aku hentikan apa saja yang aku lakukan padanya itu. Safira pun segera berbisik dengan suara yang terbata-bata. "Jaja, jangan berhenti Sam, please." Aku pun semakin khawatir saja kalau suaranya itu dapat didengar oleh orang di luar kamarku. Maka ku bisikan sesuatu kepadanya. "Safira, jangan kencang-kencang suaranya. Aku takut suaramu terdengar orang lain. Bisa berabe deh entar." Dia memandangku dengan pandangan yang tak rela. Mungkin dia ingin menghayati saat indah itu semaksimal mungkin. Tapi akhirnya dia dapat memahami akan kekhawatiranku itu dan mengangguk setuju. Tetapi dengan gerakan yang terburu-buru, seperti yang sudah tidak sabaran lagi, karena merasa lapar. Safira berusaha membuang penghalang yang ada, aku pun yang melihat itu, segera saja ikutan. Spontan aku menjadi terpana, ketika melihat apa yang selama ini, hanya ada dalam bayangan. Dan hayalku itu, sekarang tampak begitu nyata, dan dekat, serta bisa aku miliki sepenuhnya. Tidak pernah aku bayangkan, seorang wanita berjilbab lebar, dengan demikian, yang selalu menutupi itu, dengan penuh bersemangat, sedang berusaha memberikan kesenangan itu kepadaku sedemikian hebatnya, sehingga membuatku benar-benar melayang-layang dibuatnya. Aku yang sering mendengar keluh kesahnya, kalau sepertinya Safira begitu kekurangan, dari pemberian suaminya itu pun bertekad, harus bisa memberikannya semaksimal mungkin. Tak lama kemudian, Safira pun mulai memberikan kode padaku, dengan menarikku, agar berada di atas. Seraya dia memberikan jalan itu luas-luasnya bagiku, untuk masuk. Aku pun cepat tanggap dan penuh kasih sayang mulai mengabulkan keinginannya itu. Dan ternyata betul-betul, sangat luar biasa, apa yang aku peroleh pada saat itu. Sedangkan Safira rupa-rupanya, juga mengalami hal yang sama seperti yang aku alami saat itu. Sehingga dengan penuh semangat, dia pun memberikan balasan dari bawah, dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba Safira bergerak, sehingga aku terguling ke pinggir. Dan dia beralih demikian. Sungguh luar biasa jurus yang dimiliki oleh Safira ini, batinku senang. Namun, tiba-tiba saja, dia semakin cepat tak terkendalikan lagi. Hingga akhirnya dengan mata yang menutup rapat dan gigi yang terkatup rapat. Yang mana pada saat itu aku juga sudah hampir sampai pada tujuanku. Akhirnya secara bersamaan, aku dan Safira pun telah mendarat dengan sangat tepat waktu. Dengan sangat sempurna.
Sungguh perjalanan yang sangat luar biasa indahnya, apa yang baru saja aku alami ini. Kemudian suasana menjadi hening, hanya terdengar suara nafas kami berdua yang perlahan-lahan mulai teratur pelan, dan kami benar-benar seperti orang yang tidak sadarkan diri selama beberapa saat. Entah berapa lama ketidaksadaran kami itu terjadi. Hanya dalam setengah sadar, aku rasakan Safira bergeser, dan akhirnya kami tertidur lelap. Betapa beruntungnya aku, karena telah mendapatkan sebuah kesempatan yang sungguh luar biasa dan melelahkan dengan seorang wanita berjilbab. Semenjak kejadian itu, aku dengan Safira selalu mengulangnya. Bahkan akhirnya, kami memutuskan untuk berpindah kosan dan mengaku kalau kami berdua adalah sepasang suami istri. Dan benar-benar nasib lagi mujur, pemilik kos kami yang baru itu tidak banyak tanya ini dan itu. Percaya saja, kalau kami berdua itu pasangan suami istri. Sehingga sudah bisa teman-temanku tebak apa yang setiap hari terjadi antara aku dengan Safira itu di demikian yang baru itu. Tetapi untung tak dapat diraih. Sekitar 4 bulan kemudian, Safira ditarik kembali oleh kantornya itu untuk bekerja di kantor yang dekat rumahnya kembali. Akhirnya dengan sangat berat hati, aku dan Safira pun terpaksa harus berpisah dan mengakhiri kisah indah kami berdua itu. Semenjak itu, aku menjadi merasakan betapa hampanya hidupku tanpa adanya Safira di sisiku lagi. Safira, kapankah kembali kita bisa bersama? Batinku setiap malam menjelang aku tidur dengan menatap langit-langit kamar kosku itu. Demikianlah kisah yang aku ceritakan ini. Semoga teman-teman terhibur, dan semoga Safira juga membaca ini dan mengingat aku kembali. Terima kasih.